daun rame-rame karena daunnya rame banget. Ada daun singkong, ada daun ulun bawon, kemudian ada daun pepaya Jepang, ada juga daun sager, dan ada juga daun kelor. Rame banget daun-daunannya, serba daun ya. Pakai kacang gelas juga. Kalau di tempat aku ini namanya kacang gelas. Kalau di tempat Anda ini namanya kacang apa ya? Cuci kacang sampai bersih, kemudian rebus dengan air mendidih sampai lepuh atau kacang lunak. Ini bumbunya, ada cabai keriting 3 biji. Kalau yang suka pedas bisa pakai cabai rawit, karena saya bikin untuk anak-anak jadi saya nggak pakai cabai rawit. Ada bawang putih, ada bawang merah, kemudian ada juga daun salam. Selain itu ada juga bumbu kuning yang sudah diulek. Yang mau belajar ada di konten lainnya di channel Ari Pohan. Kemudian ada terasi yang sudah diremas dengan garam. Jangan lupa pakai garam 1 sendok makan. Sekarang kita mulai bersihkan sayur-sayurnya. Kita mulai dari daun sagar. Ini namanya daun sagar. Daun sagar ini sangat sehat ya. Konon daun sagar ini baik untuk ibu menyusui. Itu kata orang-orang. Tapi sepertinya benar ya, karena saya juga sudah pernah mencobanya. Daun sagar ini gampang didapat. Kalau ditanam di halaman rumah pun akan sangat gampang tumbuh. Jadi bisa coba ditanam. Tinggal tanam stek batangnya atau tanam bijinya akan bisa tumbuh dengan subur dan tidak memerlukan perawatan yang sulit ya. Tidak perlu dirawat juga, ia akan terus berdaun dengan hijau segar. Dan ini juga bermanfaat untuk mengatasi panas dalam. Kemudian ini ada sayur kelor. Sayur kelor ini mulai ngehit sejak WHO mengatakan kalau sayur kelor ini adalah tanaman ajaib ya. Kalau di daerah saya, sayur kelor ini ada di setiap halaman rumah-rumah penduduk. Jadi gampang banget nyarinya. Pun kalau beli di pasar harganya sangat murah. Dan sayur kelor ini khas ya, segar juga, bisa dipakai sayur bening juga. Kemudian ini ada daun pepaya Jepang. Jadi ini daun sangat unik ya. Entah kenapa namanya pepaya Jepang. Gede pepaya pun enggak daunnya. Dan kenapa ada Jepangnya kurang tahu juga ya. Belum sempat nanya sama orang-orang atau sama orang tua ya. Ini rasanya agak sepat-sepat itu. Kita ambil pucuk-pucuknya. Rasanya sangat sepat tapi segar, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah sayur ulun bawon. Nah, mungkin di daerah Anda namanya lain ya. Kalau di tempat saya namanya ulun bawon. Ada juga sih di sini nama lainnya, tapi kita pakai ulun bawon aja. Lebih sering saya ucapkan. Kalau tetangga ada juga nama beda dengan sayur yang sama. Jadi ini warnanya mengkilat. Kemudian kalau dimasak itu rasanya nyes-nyes. Mantap pokoknya. Terus kalau kita metik bun, aromanya itu khas banget. Jadi pingin cepat-cepat makan. Nah, kalau ini namanya sayur singkong. Pasti semua orang tahu kan, sayur singkong ini penduduk Indonesia pasti tahu lah. Ini enak banget, bisa diolah pakai apa aja dan dicampur. Untuk sayur sekarang ini juga sangat segar. Saya suka banget sayur singkong. Ini sayur favorit saya dan ini saya petik ya langsung dari pohonnya, jadi dapat pucuk yang muda-muda. Kalau dibeli di pasar itu kan banyak yang tua-tua digabung, tapi kita petik pucuknya. Nah, kalau petik sendiri di pohonnya, berarti ini segar banget ya. Jadi kita pilih yang muda-muda saja. Nah, ini semua sayurannya sudah dibersihkan. Jadi rame banget ya daun-daunnya. Mereka berkumpul dan nanti kita akan masak menjadi sayuran yang benar-benar enak, segar, dan sehat. Ya, sekarang kita tumis dulu bumbu kuningnya. Panaskan minyak ya, gunakan api sedang saja. Jangan menggunakan api besar. Masukkan bumbu kuning. Kemudian diaduk-aduk sampai harum. Masukkan daun salam, aduk rata sampai harum, sampai mateng ya. Langsung tuang ke kuah rebusan
kacang gelas. Jadi kacang gelasnya sudah harus kita rebus dari tadi, dan tentu saja kacangnya sudah lepuh ya. Lepuh itu artinya kacangnya sudah belah, kemudian sudah legit rasanya. Nah, ini itu kacang gelasnya sudah matang ya, sudah pecah-pecah. Tuh kacangnya, ini rasanya legit banget ya, karena sudah direbus sejak tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan lauk daunnya, daun-daun semuanya yang sudah dicuci bersih ya. Ingat cuci dengan bersih. Kita masukkan semuanya sekaligus ke dalam air mendidih, kemudian diaduk rata sampai terendam semuanya. Nah, sambil menunggu sayuran mendidih kembali, kita siapkan bumbu tumisnya. Kita panaskan kembali minyak. Sekali lagi ingat, gunakan api sedang saja, tidak perlu menggunakan api besar. Setelah minyak panas, masukkan bawang gorengnya. Kita aduk rata, aduk. Jangan ditinggal chatting, jangan ditinggal ngerumpi karena nanti cepat gosong ya. Jadi harus aduk terus, aduk sampai rata. Kemudian masukkan bawang putih, aduk lagi. Ini sensasi numisnya luar biasa bagi ibu-ibu yang suka masak. Nah, masukkan cabai. Jadi rasanya asik banget ya kalau masak di dapur ya. Sambil ngaduk dengar suara krongseng. Nah, masukkan terasi yang sudah diremas dengan garam. Jadi sudah warnanya agak kecoklatan seperti ini, sudah tercium aroma harum. Langsung saja tuang ke dalam sayuran. Jadi langsung tuang aja semuanya. Kemudian setelah dituang semuanya, tinggal diaduk rata sebentar saja, cukup diratakan saja. Ini sayurnya sudah matang, teman-teman. Jangan lupa masukkan garamnya ya. Kalau kurang asin bisa ditambah ya. Kemudian sayurnya udah jadi cantik banget, warna-warni, hijau, segar, enak, nikmat, sehat pastinya. Selamat mencoba, teman-teman. Sayur kuah kacang gelas lauk daun rame-rame sudah jadi. Jadi sayurnya segar banget, gak sabar ya mau ngambil nasi dan menikmatinya. Selamat mencoba, teman-teman.